Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video analisis kesekian kalinya. Saya Jason Putri Morella dengan NIM 1405623008. Video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari matkul masalah-masalah sosial di Indonesia. Kali ini temanya itu lebih ke analisis MBG dan anjloknya anjloknya mata uang kita. Jadi untuk kali ini video analisisnya kita sambil membaca skrip yang kita buat juga. Jadi halo semuanya, welcome back to my yapping session. Jujur hari ini tuh gue lagi lumayan muak dan butuh banget buat numpain isi kepala. Buat kalian yang kayak sering banget ngerasa belakangan ini hidup kok kayak makin berat, well you're not alone. Karena gue juga ngerasa hal yang sama. Hari ini gue tuh mau ngajak kalian tuh buat ngebahas satu realita yang lumayan kita tuh lumayan bikin kita tuh brain rot. Kayak kalau misalkan dipikirin ya, nah pakai judul yang agak sedikit panjang, literally ngerangkum kekacauan negara kita. Judulnya itu tuh duit pajak habis buat makan gratis, tapi ekonomi dibiarkan mati suri. Nah, ini yang emang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini, di negara tercinta kita. Oke, ini tuh bukan sekedar omongan warung kopi yang karena obrolan kita kali ini tuh bakal nyambung banget sama apa yang diterakin teman-teman mahasiswa pas demo tanggal 12 Juni kemarin. Kebetulan gue nggak turun kemarin ya, lebih ke memantau dari sosial media saja dan berita-berita terkini sebelumnya. Coba deh kita untuk rasional sedikit buat gue dan mungkin banyak dari kalian yang tiap hari itu ngerasain kerasnya komuter line dari Bekasi ke Jakarta atau melewati stasiunnya penuh sesak, ngelihat muka-muka orang yang udah capek banget dari jam 6 pagi. Itu tuh adalah wajah asli kelas menengah dan pekerja kita sekarang. Orang-orang ini yang bayar pajak, ya kan? Yang apa sih namanya? Yang dinikmati oleh orang-orang atas. Tapi tiap kali ngecek harga beras atau harga barang di minimarket rasanya tuh kayak pengen nangis karena harga tuh naik gak ngotak, rupiah tuh lagi hancur-hancurnya dan efek dominonya tuh nyata banget gitu kan. Daya beli kita tuh lagi dicekik habis-habisan, tapi anehnya tuh di tengah kebangkrutan daya beli ini tuh pemerintah kita tuh malah sibuk ini ngurusin mega project yang bisa dibilang ya bahasa kasar untuk saya ya sarkasannya lebih ke arah ini mimpi bahasanya ini kayak mimpi bahasanya seseorang ya mega project yang namanya makan bergizi gratis atau MBG ini supaya ini literally kebijakan paling tondif yang pernah gue lihat. Jadi mari kita bahas dari tuntutan anak-anak BEM UI dan kawan-kawan kemarin yang pertama dan ketiga yaitu soal nyetop pemborosan APBN. Kalian tahu lah ya. Dan ngebubarin project MBG ini. Kenapa? Itu tuh bukan yang kayak semata-mata apa ya? Semata-mata MBG ini tuh kita bubarin cuman karena eh, programnya tuh gak penting atau gimana tuh gak sampai sebegitu eh, apa ya gak sampai sebegitu ceteknya penilaian kita gitu kan karena logikanya tuh gini pemerintah kan ngambil porsi ratusan triliun dari APBN buat bagi-bagi makan siang ya bagi-bagi empreng makan siang gratis kepada para siswa-siswi ya kan yang gratis kalau besoknya anak-anak itu nggak bisa bayar UKT karena subsidi dicabut. Belum lagi realita di lapangannya yang lagi kacau balau kayak gitu kan. Banyak banget laporan makanan basi, berulat, sampai ada yang keracunan yang pernah gue bahas di video analisis juga sama di mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Itu sama juga. Banyak banget laporan makanan basi yang udah gue bahas di sana. Ini tuh ngebuktiin kalau proyeknya tuh dipaksain cuma demi ego seseorang. Sekali lagi seseorang secara sosiologis ini tuh parah banget pemerintah tuh menempatkan masyarakat tuh cuma sebagai objek pasif penerima bantuan bukan ngebenerin akar masalahnya. Mereka tuh ngasih solusi instan yang sebenarnya tuh cuma ngerampok hak jangka panjang kita. Yang lagi-lagi kalau misalkan udah kena masalah pasti dibalikinnya kemana? Ke masyarakat lagi, ke masyarakat lagi. Dibalikinnya kemana lagi? Pajak dinaikin lagi. Ya itu polanya seperti itu aja terus. Terus kita masuk ke ironi kedua yaitu yang nyambung sama tuntutan mahasiswa buat nurunin harga kebutuhan pokok di saat duit negara dibakar buat bagi-bagi kotak makanan alias ompreng itu.
Urat nadi ekonomi kita tuh dibiarin mati suri. Nilai tukar rupiah tuh udah bukan sekedar angka di berita ekonomi, tapi udah jadi teror buat dompet kita gitu kan. Bahan baku naik, bensin kerasa makin mahal, dan banyak pabrik yang akhirnya lay off karyawannya karena nggak sanggup lagi tuh nutup biaya operasionalnya. Kelas menengah kita tuh lagi dipaksa turun kasta jadi warga miskin baru. Harusnya tuh di situasi kayak gini tuh negara tuh panic mode gitu, kayak keluarin kebijakan penyelamatan darurat, tapi apa yang terjadi? Nol besar, zero. Ini yang bikin gue tuh paling emosi dan nyambung banget sama tuntutan kelima dari jalanan kemarin. Mahasiswa tuh nuntut pemerintah tuh buat ngaku salah dan berhenti ngeles ya. Dan bener aja kan kalau misalkan kalian cek nih, atau ya kalau kalian cek respon istana di berita ekonomi tuh lagi mereka tuh malah muter-muter kan, gak ada tuh kalimat kayak iya kami salah hitung kayak gitu kan, atau iya kami minta maaf ekonomi tuh lagi berantakan kayak gitu, atau something like eh apa ya, tindakan action yang bikin kita tuh tenang, atau action yang bikin kita tuh oh ternyata pemerintah tuh sadar loh akan eh apa ya, situasi saat ini kayak gitu kan, negaranya kayak gitu kan. Yang ada mereka tuh malah nyalahin kondisi global lah, inilah, itulah, ada campur tangan dengan negara lain lah, dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau misalkan persoalan seperti ini tuh harusnya nggak usah terlalu jauh untuk menilai kayak gitu. Kita lihat dulu dari dalam negerinya bagaimana kayak gitu kan. Dalam mengelolanya bagaimana, bukannya malah mengganti orang dan menjalankan lagi programnya, bukan diusut kembali gitu programnya, dan mengurangi uh, apa ya, mengurangi pengeluaran APBN-nya hanya untuk program itu kayak gitu. Nah, ini tuh gengsi banget buat ngakuin kalau mereka tuh gagal ngehandle negara. Lebih parahnya lagi, mereka tuh malah makin sering ngelibatin unsur militer di urusan sipil buat nakut-nakutin orang yang berani ngeritik, yang mana itu juga jadi salah satu dari 5 tuntutan kemarin. Jadi kalau misalkan kalian tuh sadar, itu tuh pada saat demo kemarin tuh ya, mereka tuh ada 4, dijaga 4 titik ya, militer. Sedangkan ada beberapa hari kemudian tuh ada demo yang dimana eh, para pendemo tersebut tuh mendukung MBG tuh jangan dihilangkan atau diputuskan programnya, dan itu sama sekali nggak ada penjagaan militer. Beda dong ya. Dan tau lah ya, dari sini kita bisa menyimpulkan, gak usah lagi menduga-duga lagi. Jadi kesimpulannya dari Japinggo hari ini, masalah sosial terbesar kita di tahun 2026 ini tuh bukan cuma soal harga barang yang mahal, tapi soal arogansi strukturalnya. Elit politik kita tuh lebih mentingin project pencitraan kayak bagi-bagi makan siang gratis kayak gitu kan, daripada nyelamatin kapal ekonomi kita yang lagi tenggelam gitu aja kayak gitu kan. Ada nih waktu itu apa ya, sesi diskusi kemarin, sesi debat kemarin tuh gue sempat lihat kalau bilang orang desa tuh dengan orang kota tuh beda gitu loh. Orang desa aja rela menyeberangi sungai kayak gitu dan lain sebagainya, kesusahan untuk mendapatkan makan siang gratis kayak gitu. Terus dijawab dengan mahasiswa UI-nya bahwasannya itu ada yang lebih urgensi lagi loh, yaitu apa? Yaitu dengan membuat jembatan, bukan apa? Bukan menjalani program yang sebenarnya bukan dari bentuk urgensi itu sendiri kayak gitu kan. Nah, dari sini selama mereka tuh masih lebih memilih adu gengsi sama mahasiswa dan nutup telinga dari realita jalanan kayak gitu, maksudnya kan ada yang lebih urgen lagi nih. Ya selama itu juga duit pajak kita tuh bakal terus menguap, ya kan? Dan ekonomi kita tuh bakal tetap dibiari mati suri, dan balik lagi akan ke masyarakat-masyarakat yang menanggung itu semua kayak gitu. Ya segitu aja. Capek gue juga ngebahasnya. Kalau kalian orang atas, thank you buat kalian yang udah ngedengerin range gue sampai habis ini. Semoga kalian sabar ya mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Bye bye.